Tuhan, Kau Allah yang setia. Tuhan, Kau Allah yang begitu sabar melihat keadaan kami yang sering memberontak, sering tidak setia. Karena Engkau yang telah menunjukkan kesetiaan-Mu ketika Yesus turun dari surga. Bukan sekedar turun untuk melakukan mukjizat sana sini, tetapi Engkau menjadi paling rendah di antara manusia. Bahkan turun sampai ke dalam kerajaan maut. Itu bukan karena Dia ingin menunjukkan siapa Dia, tapi karena Dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi kami. Itulah kesetiaan Tuhan yang hari ini kami nyanyikan dengan pujian ini, bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Itulah sebabnya Tuhan, kami rindu juga untuk menjadi orang-orang yang setia, orang-orang yang memuliakan Tuhan, orang-orang yang tetap ada di dalam kasih setia Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami telah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sekiranya berkenan di hadapan-Mu apa yang telah kami naikkan melalui pujian dan penyembahan ini. Karena kami percaya kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Kami hanya ingin meninggikan Engkau. Sebentar Tuhan, kami siapkan hati kami untuk firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan kepada kami. Kami ingin diisi, kami ingin dipenuhi, kami ingin diberkati melalui firman-Mu, supaya kami hidup dan hidup dalam kelimpahan Tuhan. Ampuni kami, layakkan kami, urapi hamba-Mu, urapi telinga pendengaran kami yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami siap dan menyambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap menyambut firman Tuhan katakan sama-sama amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Baik, puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara, sekali lagi shalom. Senang sekali kita boleh kembali dalam ibadah pagi hari ini. Kita boleh ada di dalam hari setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Kalau kemarin adalah hari ke-40, berarti 40, 1, 2, 3, 4. Hari ke-44 setelah Yesus bangkit. Jadi hari yang ke-44. Walaupun secara spesifik adalah tidak dijadikan hari besar, tapi hari ini adalah tetap hari besar. Karena hari ini adalah hari Minggu, hari Tuhan, hari kebangkitan yang dijadikan dasar untuk orang Kristen memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan masih seputar tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Masih seputar kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Banyak dimensi, banyak pengertian, banyak hal yang Tuhan singkapkan melalui peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saudara, minggu yang lalu kita telah belajar dari mengapa Yesus naik ke surga. Ya. Mengapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan itu ditulis oleh Rasul Paulus begitu tajam, begitu jelas. Karena Dia merendahkan diri, karena Dia mengosongkan diri, karena Dia taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Dan itu tidak hanya cerita atau pengakuan Paulus belaka buat orang Filipi, tetapi biarlah orang-orang Filipi, orang-orang GBI Sigma, jemaat Tuhan, para pelayan, para pejabat, para pendeta, para hamba Tuhan, untuk menaruh pikiran dan perasaan seperti apa yang Tuhan sudah lakukan itu. Sehingga kita pun juga akan merendahkan diri, kita juga akan mengosongkan diri, menyangkal diri, bahkan mungkin memikul salib dalam pengertian yang berbeda pada zaman ini. Karena orang Kristen memang seperti itu. Dan apa? Nanti kita akan mendapat kemuliaan bersama dengan Kristus. Amin. Saudara-saudara, ini luar biasa. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak, mengingatkan kembali, kita belajar untuk menaruh pikiran dan perasaan seperti yang ada di dalam pikiran Kristus. Ya, Dia sekarang sudah ditinggikan di atas segala nama, supaya setiap nama bertekuk lutut bahwa Yesus adalah Tuhan untuk seluruh bangsa, baik yang di langit, baik yang di bumi maupun yang di bawah bumi.
luar biasa. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat lain dari pengertian atau tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, ada dua hal yang ingin saya sampaikan, kita bagikan bersama. Bahwa satu hal yang diharapkan orang beragama adalah, kemana sih ketika kita mati? Kemana sih ketika kita setelah mati? Itu dicari oleh orang yang beragama. Entah itu agama A, B, C, D. Semua pasti mempercayai bahwa ada kehidupan setelah kita mati. Mati dalam pengertian meninggalkan fisik ya. Mati dalam pengertian meninggalkan fisik. Karena manusia diciptakan oleh Allah itu mempunyai dua unsur, dua elemen. Dan elemen itu tidak bakal sirna, tetapi hanya melalui satu proses yang akhirnya dua elemen itu harus sempurna. Misalnya tubuh, saudara. Manusia itu punya tubuh. Walaupun tubuhnya mati, nanti Tuhan akan sempurnakan. Jadi Tuhan tidak akan menghilangkan itu. Tetap Tuhan akan menjagai sampai manusia tetap punya tubuh, yang akhirnya tubuh kemuliaan, saudara. Terus yang penting yang lainnya adalah manusia punya roh. Manusia punya roh, yaitu bagian yang selama ini kita pandang bukan materi, bukan kebendaan. Kan tidak bisa dilihat, tapi bisa kita rasakan. Kita punya roh, punya jiwa. Apa yang keluar dari mulut saya, apa yang dikatakan oleh para pemusik melalui pujian saudara sekalian dan W.L. Singer, itu ungkapan dari jiwa. Jiwa itu adalah bagian yang ada di dalam tubuh, dan jiwa itu harus diselamatkan kembali kepada Tuhan melalui roh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu ketika manusia berdosa nanti akan kehilangan tempat persemayamannya setelah mati. Saudara catat, saudara perhatikan. Ketika manusia berdosa, kalau tidak bertobat, tidak kembali kepada Allah yang benar, tentu kita menganut apa yang dikatakan Alkitab. Karena wahyu Tuhan tentang surga, tentang neraka itu melalui Alkitab bagi kita orang Kristen. Jadi kalau orang Kristen sekalipun dia nggak bertobat, akan kehilangan tempat kediaman yang sesungguhnya Tuhan sudah sediakan. Dan itu juga tidak otomatis, tidak serta-merta. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena orang-orang yang sudah diciptakan Allah itu mempunyai pribadi. Pribadi itu adalah satu kesadaran diri bahwa saya bukan saudara, bahwa saudara bukan saya. Apa yang menjadi penting dari hal ini? Kita punya kebebasan. Dan kebebasan itu bagian daripada hak yang Tuhan berikan supaya kita mengekspresikan diri. Dengan kebebasan itu ternyata manusia jatuh dalam dosa karena memilih sesuatu yang bukan kehendak Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan berkata, hari ini kita kan sudah diselamatkan Pak. Sekali selamat tetap selamat. Ntar dulu Bapak Ibu Saudara harus belajar Alkitab dengan baik. Kita harus sungguh-sungguh mengerti. Kalau sekali selamat tetap selamat, kenapa Paulus mengatakan kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar? Artinya keselamatan tidak hanya dipandang saudara masuk ke dalam surga, bebas dari hukuman. Keselamatan itu harus kita pahami bahwa Yesus ingin menyelamatkan saudara supaya ketika nanti saudara pulang, ya, kata pulang kampung. Pulang kampung itu ke tempat kediaman semula. Kita sempat kehilangan kediaman semula, saudara, karena dosa. Nah, itulah Tuhan mau mengembalikan. Yesus turun, mengembalikan salah satunya adalah setelah selesai. Dia menyelesaikan tugas kemesiasan. Kemesiasan itu ketuhanan. Loh, kok Tuhan kok jadi seperti relatif? Dulu enggak, sekarang iya. Memang Tuhan menyatakan seperti itu dalam Alkitab. Jadi rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara, Alkitab menyingkapkan rahasia yang paling dalam buat saudara. Ketika Yesus turun itu, sebetulnya Tuhan begitu mengasihi saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan itu benar-benar teruji. Dan ketika Tuhan setia di dalam pujian tadi, bukan sekedar omong kosong.
Karena Allah yang roh itu mau menjadi seperti saudara. Jadi saudara nggak bisa menggugat kesetiaan Allah di dalam Alkitab. Karena Allah yang tidak kelihatan itu menjadi kelihatan dan menjadi seperti saudara. Dan kesetiaannya pasti lebih jauh setia daripada saudara dan saya. Karena dia mau mati, dia mau dimahkotai duri, mau menderita, mau dicaci, mau diolok, mau diludahi. Dan dia seperti domba kelu yang tidak membalas. Renungkan saudara hal ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sebagai introduksi saya ingin kembali kepada topik kita. Bahwa Tuhan mempunyai tujuan dan makna yang penting buat saudara ketika naik ke surga. Kalau minggu yang lalu kita belajar dari teladan Tuhan untuk saudara dan saya. Ini yang jauh lebih penting sebetulnya yang kemarin itu. Teladan yang ingin ditinggalkan bagi orang Kristen. Kalau saudara ke surga itu bukan menyediakan tempat bagi orang lain. Tetapi supaya saudara bisa bersama-sama dengan Yesus. Beda. Bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa seperti Yesus. Sebagai Tuhan gak mungkin. Hanya Dia yang mempunyai nama di atas segala nama. Tetapi ketika saudara nanti pergi kembali ke rumah Tuhan yang kekal, itu supaya saudara menjadi ahli waris, mempunyai kemuliaan bersama. Bersama kan tidak harus kedudukan seperti Tuhan. Tetapi paling tidak, misalnya presiden sekarang, dia bisa makan bareng dengan para menteri. Para menteri kedudukannya sama nggak dengan presiden? Nggak sama. Tapi bisa makan bareng nggak? Bisa. Di tempat mana? Yang terpisah. Istana negara. Tempat-tempat yang mulia. Saudara, itu harus ada di dalam benak kita supaya kita ke sana itu untuk mendapatkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Dengan lain kata, bahwa saudara dipanggil untuk menjadi orang yang khusus. Khusus spesial. Kalau spesial makan itu spesial atau biasa, warteg. Pakai telur kalau spesial. Kalau enggak pakai telur. Jadi kalau enggak pakai telur, makanya cuma nasi pakai sayur, enggak enak. Pakai telur enak. Saudara adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan menjadi orang-orang yang spesial. Coba angkat tangan saudara kalau saudara dipanggil sebagai orang spesial. Khusus, masa nggak mau dipanggil? Saudara, itu luar biasa. Jadi dunia ini hanya tempat kita perjalanan yang sementara, saudara. Orang Jawa hanya mampir ngombe. Kalau ngombe itu, ya saya juga sudah perhatikan, bahkan yang paling enak kita minum itu degan. Saudara tahu degan? Orang Jawa nggak tahu nggak orang Jawa? Kelapa muda. Air kelapa muda itu airnya namanya air degan. Ya, saya nggak tahu kok pakai bahasa Belanda ya degan itu. Kayaknya degan. Artinya ada kelapa muda yang namanya degan, itu airnya. Saudara, saya pernah ngukur tanah ya, bukan ngukur gatel, ngukur tanah. Ngukur tanah di lapangan, pas siang terik matahari saya cari minum. Kalau minum air putih kan rasanya kan, waduh haus ya, bukan main. Saudara, beda kan? Kalau minum air putih di tengah-tengah matahari yang terik panas dengan minum air degan itu berbeda. Rasanya berbeda karena ada hausnya, itu dipenuhi dengan kemanisan air degan. Waduh. Jadi ada berapa tenggakan gitu, glek. Saya hitung Bapak Ibu Saudara, sampai 11 kali. Itu baru kita selesai, rasanya udah habis. Jadi di dunia ini menggambarkan bahwa kita mulia, mendapatkan kenikmatan itu ada habisnya. 11, yang ke-12 sudah nggak enak rasanya. Glek, selesai. Saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara, itu hanya sesaat. Saudara bisa menikmati loh apa yang Tuhan berkati. Baju baru, ya kan? Mobil baru, semua baru, bisa menikmati. Tapi pasti berakhir nggak? Berakhir. Tapi kalau istri sama suami nggak boleh berakhir. Amin, ya, nggak boleh ya, jaga ya. Saudara harus menjadi suami istri yang setia. Ayo anak-anak muda, sungguh-sungguh pegang ini. Karena kita dijadikan satu, sudah tidak lagi dua.
dalam pengertian satu pikiran, satu ide. Saudara-saudara, oleh karena itu seperti mampir ngombe. Sementara di dunia ini Bapak Ibu Saudara 70-80 tahun itu doa Musa. Artinya waktu ini terlalu sempit. Saudara, sebentar lagi kita akan menginjak usia-usia yang akhirnya semakin turun kemampuan fisik saudara. Dan saudara harus menyadari kita itu udah nggak bisa. Kayak saya itu mau main badminton udah nggak berani. Saya takutnya keseleo, kecetit, nanti malah Bapak Ibu Saudara nggak dengar khotbah saya karena ada di rumah sakit. Ya paling main pingpong. Gitu. Karena apa? Kemampuan fisik kita terbatas, tetapi kemampuan rohani, pikiran, hati dan jiwa kita tidak harus terbatas. Amin. Itulah Tuhan ingin supaya kita mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Saudara, saya akan bacakan 2 ayat penting nanti ya. Bagian daripada ayat ini mencerminkan tujuan Tuhan Yesus naik ke surga. Mari saya akan bacakan. Pertama, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat, menyediakan rumah. Ya, kalau tempat rasanya kan, waduh, di padang gurun tempat juga ya, gitu. Di emperan tempat juga ya, gitu ya. Tapi kalau di rumah mungkin wah enak rumah. Makanya kadang-kadang orang, wah rumahnya sudah jadi. Orang yang sudah meninggal bagi orang Kristen katanya Pak Pendeta itu rumahnya sudah jadi. Jadi saudara belum meninggal kan, rumah saudara belum jadi. Jadi nanti kalau ke sana kehujanan gitu loh maksudnya. Jadi, tapi itu kan istilah untuk menggambarkan bagaimana harapan kita masuk surga itu punya rumah. Kan begitu ya. Tapi seperti apa kita nggak tahu. Nah, Bapak sudah kita baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan 3. Ayo tolong ditampilkan multimedianya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Ayo kita baca bersama sama Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. 3, 2, 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara. Ini saudara kalau renungkan, wah itu spesifik ini. Kalimat ini khusus bagi orang yang ingin menjadi murid Tuhan. Karena memang Tuhan Yesus berbicara kepada para murid, saudara. Pertama, jangan gelisah hatimu. Artinya apa? Sudahlah, nggak usah mikirin hal-hal yang membuat saudara menjadi akhirnya imannya berkurang. Aku malas sudah ke gereja, aku malas berdoa. Itu bahaya. Gara-gara masalah dunia. Masalah makanan masalah nggak lulus, masalah gagal pekerjaan. Jangan sampai membuat iman saudara dan saya itu menurun. Gara-gara Tuhan katakan jangan gelisah hatimu. Artinya apa? Ayat ini disampaikan Tuhan Yesus mau pergi ke Yerusalem. Kemana? Yerusalem. Ke tempat apa? Golgota. Di mana? Tempat dia disalib. Sedih. Karena kehilangan sesuatu yang paling mulia menurut para murid, yaitu guruku mati, guruku dihabisin orang, guruku difitnah, guruku diadili tidak fair, dihakimi semaunya. Para murid nggak tahu bahwa itu bagian daripada rencana kemesiasannya untuk menebus dosa. Kayak gitu aja sampai dia rasanya habis, sudahlah Tuhan Yesus habis. Jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Artinya percaya kepada Bapa yang tidak kelihatan itu. Karena Bapa itu sumber segala sesuatu. Ya, yang tidak kelihatan itu dia mungkin tetap kelihatan, nggak mungkin. Dia dinyatakan oleh yang kelihatan, yaitu Yesus sendiri. Percayalah kepada aku. Dia katakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Banyak itu berapa? Saudara, kalau 20 sama 30 mana yang lebih banyak? 30. Tapi banyak itu kira-kira terbatas enggak? Banyak itu terbatas atau enggak? Sebetulnya terbatas, Bapak Ibu Saudara. Loh, takut dong enggak dapat tempat. Makanya gereja ini tempat duduknya terbatas enggak? Batas.
Di surga terbatas enggak tempat tinggalnya? Terbatas, karena orang khusus. Yang dimaksud di sini adalah orang khusus. Orang khusus tahu, menteri terbatas enggak? Saudara kalau menjadi presiden mau bikin menteri 50 boleh, tapi negara bangkrut, gajinya enggak cukup, kerjaannya nganggur. Saudara, artinya apa saudara? Saya ingin menyampaikan, saudara dan saya adalah orang-orang spesial. Cuman nggak tahu banyaknya itu berapa, yang tahu Tuhan. Bisa aja 1 triliun, bisa aja 2 triliun, bisa aja 1 miliar. Tempat yang harus ditempati oleh orang-orang yang percaya kepada Bapa dan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Amin. Khusus. Saudara mau jadi orang khusus? Nah, baru ngerti kan sekarang. Oh iya, berarti kita harus mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Orang khusus itu undangannya bukan VIP, VVI, orang yang paling penting. Saudara kalau di dalam paguyuban ada orang nikah, saudara ada nggak bedanya orang itu yang makan itu, ada nggak bedanya? Ada nggak? Ada. Keluarga nggak boleh campur loh sama kita. Ayo, keluarga ini keluarga Pak sini, orang terhormat di sini. Itu yang Tuhan mau di sini. Jadi bukan umum. Kalau saudara makan di tempat makan yang pada umumnya saudara, yang banyak orang itu ngantri nggak? Ngantri kalau umum. Kalau khusus enggak. Saudara suruh duduk di situ. Ada mejanya, sudah ada makanan. Ini yang dimaksud oleh Tuhan. Makanya saya ingin kembali kepada yang lalu, menaruh pikiran dan perasaan seperti itu. Bukan hanya sekedar diselamatkan yang selama ini dimengerti oleh orang. Aku sing penting wis selamat gitu. Ya kalau jadi selamat ganti aja namanya selamat. Gitu. Selamat Raharjo. Sudah selamat masih Raharjo, artinya diberi berkat ya. Saudara-saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan ingin menyampaikan ayat ini, pertama saudara jangan terguncang dengan keadaan dunia ini. Jangan gelisah. Makanya orang Kristen suruh bersuka cita. Kita suka masalah ribut, masalah sesuatu ya, nggak usahlah, sudahlah. Itu cuman bagian dari dinamika. Ya namanya orang berbeda, itu pasti pendapatnya berbeda. Tapi jangan timbul sesuatu yang akhirnya aku nggak mau sama dia. Padahal perbedaan itu bukan sesuatu yang jahat. Dinamis, biasa gitu ya. Tapi kita suka mengambil, udahlah bukan. Aku nggak mau kayak gitu. Kamu nggak ikut Tuhan ya. Banyak berbeda, cuman masalah makanan, masalah masakan, masalah ide, saudara. Padahal ide itu nggak menyesatkan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepada demikian. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat itu, merintis. Tuhan itu merintis. Duluan datang ke sana. Duluan mencari tempat yang kira-kira nanti pantas. Nih, A1 ini Pak Pendeta Lukas. Cuman nanti sampai ke sana enggak. Sudah disiapin gitu. Saudara, sudah disiapin. Ya, itu yang kedua Ibu Vina, misalnya kan gitu. Tapi kan masalahnya nanti dipilih enggak di dalam pileg. Jadi urutan 1 jadi pilihan 2. Ya, kan enggak jadi tempatnya, nanti di ujung. Gitu loh maksudnya. Itulah proses. Proses bagaimana Tuhan mengerjakan supaya kita mengerjakan keselamatan. Saudara, orang-orang yang hebat di dunia ini, orang yang juara 1, tanya yang kumlut itu Pak Lukas mungkin lebih tahu ya. Kenapa kamu kok bisa kumlut? Pak, saya tiap hari belajar 2 jam. Walaupun ada sinetron saya tinggalkan. Ngapain sinetron? Aku nggak bisa kumlut. Saudara harus berpikir, perasaan dan pikiran seperti Kristus, tempat paling mulia. Amin. Makanya perkara-perkara dunia ini hanya bagian kecil untuk membawa kita sebagai fasilitas. Fasilitas aja membantu, bukan menjadi pokok inti. Kalau menjadi perdebatan, misalnya berkat itu menjadi perdebatan, ngapain punya berkat? Sudah banyak loh orang yang diberkati malah berantem dan akhirnya mundur dari Tuhan. Contoh, mohon maaf, banyak orang yang sudah diberkati artis.
Kalau masalah duit, kurang duit nggak? Artis. Tapi mereka tidak bisa menyelesaikan hidupnya sebagai suami istri. Karena berkat, aku bisa, dia bisa. Nggak perlu bersatu, bisa. Saudara, karena apa? Ego. Nah, yang seperti ini Tuhan ingin supaya kita mempunyai pikiran dan perasaan kembali kepada minggu yang lalu. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyediakan tempat. Tetapi tempat yang disediakan buat saudara dan saya, angkanya 1 belum tentu akhirnya saudara tempati. Bisa aja dari 10. Gitu loh maksudnya. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Tuhan tidak menetapkan tempat ini dari awal bahwa nomor 1 itu nanti si A, tapi disediakan untuk siapa nanti yang ada di tempat nomor 1. Jangan gelisah, percaya kepada Allah, percaya kepada aku. Mengikut Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan, itulah tempat terhormat. Ini tempat terhormat yang saya bilang ya, tempat terhormat. Nah, orang Kristen nggak mau seperti ini. Masih udahlah, yang penting gini-gini aja lah. Udahlah, kita juga nggak tahu nanti kayak apa, saudara. Saudara, ini serius ini, sungguh. Makanya para murid itu sungguh-sungguh. Saudara, 12 murid, 11 mati syahid, artinya berjuang untuk mendapatkan ini. Bukan dengan darah daging, tapi dengan kerinduan bahwa ini adalah janji Tuhan yang saya dan saudara harus raih. Jadi yang pertama, ketika berbicara tentang tempat, walaupun banyak, saya pikir terbatas, tetapi tidak tahu berapa banyaknya. Amin. Ya, terbatas. Nanti tahu yang Tuhan, karena masih proses seleksi. Ya, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari saya mengajak kita, saudara, sudah dicari tempat oleh Tuhan ya. Supaya apa? Supaya di mana Kristus ada, di situ ada. Kalau saya gambarkan sekarang gini, supaya di mana Presiden Jokowi ada, para menteri ada. Nggak mungkin supaya di mana Presiden Jokowi ada, itu rakyat kecil ada. Nggak mungkin. Sulit. Tetapi kalau Presiden Jokowi ada, para menteri itu ada. Pasti itu. Situ loh. Maksudnya seperti itu. Loh, Bapak, kalau begitu mereka yang bukan para menteri kayak apa? Saya yakin tetap diselamatkan, tapi tidak mempunyai kemuliaan bersama dengan Tuhan. Asal sungguh-sungguh tetap ikut Tuhan, tidak menyangkal Allah, tidak menyangkal Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudara, supaya saudara di mana saudara berada, itu ada di dalam keberadaan Tuhan. Saudara, oleh karena itu yang pertama, Tuhan menyediakan tempat. Bukan sekedar tempat, bukan sekedar ruang, tapi tempat itu adalah permanen. Yang kedua, penuh dengan kemuliaan. VVIP. Saudara, itu yang pertama. Yang pertama, Tuhan menyediakan untuk itu, dan saudara dan saya diajak untuk menuju ke sana. Yang kedua, saudara, Tuhan naik ke surga karena Dia ingin mengutus penolong yang lain. Penolong yang lain. Saudara mesti bertanya, Tuhan Yesus kok masih cari penolong yang lain sih? Apa Tuhan Yesus nggak bisa? Saudara, penolong yang lain itu artinya ketika Yesus di bumi, Dia ada keterbatasan karena kemanusiaannya. Ya kan? Kalau Yesus di Galilea nggak mungkin di Yerusalem secara fisik. Tetapi ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, tubuh kemuliaannya sudah lebih mengatasi dari keberadaan tempat. Tetapi kenapa kok nggak Dia aja sendiri? Masih bertanya ya, kenapa nggak Dia sendiri, ada yang menjadi penolong yang lain? Masalahnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah menjadi Tuhan bertahta sebagai komandan, sebagai jenderal yang harus bertahta. Makanya Tuhan mengutus roh penolong, dan itu juga roh Allah sendiri. Yang lain itu karena pribadinya berbeda, walaupun Dia tetap Allah. Pribadinya berbeda tapi tetap Allah.
Artinya sama dengan cara berpikir Yesus, karena diutus oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya kalau Tuhan mengutus roh penolong yang berupa roh itu tidak terbatas dalam pengertian waktu dan tempat. Roh itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu, bisa kemana-mana. Itulah Tuhan mengutus roh Allah sendiri yang saat ini bisa ngomong dengan pendeta Lukas, di saat yang sama bisa ngomong dengan saya, yang diomongin berbeda. Itu Allah. Saudara bisa nggak ngomong? Paling nggak kalau saudara konferensi lewat HP, ngomongnya kan sama kan? Nggak bisa kan? Bu, saya ngomong dulu ya sama ibu ini ya. Sebentar lagi saya ngomong itu, ngomongnya berbeda. Tapi di saat yang sama ngomong berbeda kepada dua orang, bisa nggak? Nggak mungkin. Tapi Allah bisa. Allah bisa berbicara, menolong, memimpin, memelihara dengan banyak orang, entah di berbagai tempat yang berbeda, dengan cara yang berbeda. Itulah roh Allah yang saat ini bisa mengatakan ya dan tidak kepada kita yang berbeda. Tapi bukan tidaknya bertentangan. Yang satu, Nathan, kamu jangan berbuat dosa. Terus kamu Pak Lukas, kamu harus melakukan ini. Bisa. Karena apa? Karena kita hidup dalam roh dan kebenaran. Amin. Maka orang Kristen ketika berdoa jangan dibatasi oleh tempat dan waktu. Jangan dibatasi. Nggak sah itu kalau nggak berdoa di ruang yang dimana Tuhan suka kasih mukjizat, misalnya di Ungaran, di Depok. Nggak ada kayak gitu-gitu, saudara. Hatimu lebih penting daripada tempatmu. Amin. Hatimu lebih penting dari tempatmu, pikiranmu lebih penting daripada tempat. Makanya kalau orang yang masih menganggap kekudusan bersifat temporer, bersifat tempat, itu masih belum mengerti sepenuhnya Yesus sudah menyelesaikan semua itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya Tuhan ingin menolong saudara, supaya saudara menjadi orang yang mengerti kebenaran bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita layani, Allah yang kita ikuti tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Saudara, cuman jangan disalahgunakan. Wah, kemarin saya sudah dengar khotbahnya Pak Nathan nih. Minggu saya nggak ke gereja, saya di rumah juga berdoa. Ya jangan kayak gitu. Itu namanya nggak taat sama aturan gereja. Saudara tidak bisa menyalahgunakan, karena kalau saudara di rumah berdoa, itu saya pikir kurang kesempatan untuk diberkati. Karena apa? Saudara bisa ketemu, dengar khotbah, dengar pujian. Saudara kalau nyanyi bareng rasanya itu merinding. Waduh, nyanyi malam kudus. Saudara pernah ikut ibadah di Senayan, di Istora Senayan, nyanyi bareng 10.000, nyanyi bareng 100.000. Saudara nyanyi malam kudus, rasanya roh Tuhan hadir, padahal saudara cuma nurinding. Kenapa? Saudara merasa diberkati dengan persekutuan itu. Jadi saudara-saudara, tapi Tuhan tidak dibatasi oleh seperti itu. Saudara berdoa sendiri bisa mengalami Tuhan. Bukan berarti 2-3 orang pasti Tuhan hadir, terus kalau saat sendiri nggak hadir, waduh, cari teman terus kita pergi ke kantor. Saya di kantor dulu nggak pernah teman satu iman, berarti Tuhan nggak pernah hadir di situ. Nggak cocok, nggak mungkin. Saya itu berapa tahun loh di kantor itu, nggak ada yang satu iman, satu keyakinan. Tuhan nggak hadir, nggak mungkin. Tuhan hadir di mana hatimu, disitulah hartamu. Kalau hatimu itu adalah Tuhan, maka harta Tuhan itu ada di dalam hidup. Amin. Nggak usah. Itulah sebabnya Tuhan ingin menolong melalui penolong yang lain yang disebut Roh Kudus, supaya saudara bisa mengekspresikan diri, tidak diikat oleh liturgi, tidak diikat oleh ketentuan, tetapi liturgi, ketentuan budaya membantu saudara untuk semakin sungguh-sungguh, karena itu pasti ada persekutuan dengan yang lain. Kita tuh manusia makhluk sosial, jadi kita ke gereja itu kita bersekutu, ketemu teman-teman, senang, saling membangun, saling membangkitkan. Shalom, jadi penerima jemaat datang sama tamu yang bete di rumah, shalom, Tuhan diberkati. Waduh, rasanya terhibur, khotbahnya membangun, terhibur.
saudara. Tetapi yang lebih terhitung adalah Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Itu sudah. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengutus Roh Penolong supaya orang-orang yang di bumi ini, yang sementara ini, Bapak Ibu Saudara, tadi kan mampir ngombe, itu tidak tersesat sampai ke tujuan. Karena apa? Lu masih Pak bisa tersesat? Masih. Judas, saudara, orang-orang di perjanjian baru, Demas meninggalkan Tuhan, mencintai dunia. Nanti Bapak bisa cerita ketika Paulus berbicara tentang orang-orang di Korintus, bagaimana mereka meninggalkan Tuhan. Masih bisa tersesat. Karena itu Tuhan ingin menolong saudara dengan Roh Kudus. Kenapa kita bisa tersesat? Karena daging kita. Roh penurut, tubuh lemah. Daging itu lemah. Jadi kalau suka emosi-emosi itu daging. Daging. Tapi kalau menurut psikologi, kalau menurut dokter, darah tinggi. Kalau menurut dokter darah tinggi. Terus apa? Jangan banyak makan garam. Ya. Jadi, tapi kan masalahnya bukan, dokter kan melihatnya begini. Kamu memarah karena memang kamu punya saraf yang rusak. Karena pengaruh makanan. Tetapi yang dimaksud rusak ini adalah rusak biologis. Tetapi yang rusak secara rohani, memarahin orang itu kamu jadi berdosa. Itu loh maksudnya, ya. Kamu sendiri menjadi berdosa karena apa? Marah tidak ada gunanya kecuali marah dalam nama Tuhan untuk mendidik. Saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus mau menolong kita supaya saudara yang masih hidup dalam daging itu menurut roh diubah, dikendalikan, dikontrol. Bagaimana latihan ke gereja, bersekutu dengan yang lain. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sama. Kalau saudara bergaul dengan manusia, nanti kemanusiaannya semakin jelas. Kalau saudara pergi ke hutan 1 tahun 2 tahun yang ada cuma monyet, saudara pulang dari hutan nggak bisa bahasa Indonesia, paling aiu gitu. Karena menajamkan monyet, saudara. Yang menjadi masalah monyetnya nggak bisa seperti kita, karena memang dia sudah diciptakan sebagai makhluk monyet. Tapi saudara bisa terpengaruh oleh monyet. Nanti pulang-pulang, lama-lama saudara pulang, tahu-tahu, loh kok nggak pakai baju ya? Karena udah biasa setahun itu. Di sana udah nggak ada kok masalah. Loh ini kan berdasarkan firman Tuhan. Waktu aku belum makan buah pohon, makan buah jahat dan baik, saya telanjang nggak merasa malu. Saya pergi ke hutan, saya telanjang ke rumah. Saudara nggak malu. Wah, langsung dibawa ke sumber waras. Saudara. Nah, saudara, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, yang saya ingin sampaikan adalah besi menajamkan besi. Artinya segala sesuatu yang positif itu harus dibangun melalui kerjasama. Segala sesuatu yang positif harus dibangun melalui kerjasama yang positif. Saudara, oleh karena itu saya mengajak kita, persekutuan ini menjadi penting. Kalau walaupun saya tadi mengatakan tidak dibatasi hanya persekutuan, saudara sendiri tetap bisa bersama dengan Tuhan. Karena Roh Kudus ada di dalam saudara. Itulah sebabnya di dalam ayat yang 16 dari Yohanes pasal 14, saya akan bacakan buat kita sekalian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kasih itu buktinya kita menuruti firman Tuhan. Bagaimana caranya? Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Penolong yang lain itu bukan kontra, tapi mirip sama dengan Yesus, supaya Ia menyertai kamu. Untuk apa? Supaya kamu bisa mengikuti perintahku. Jadi ketika Roh Kudus itu mau diturunkan oleh Tuhan pada waktu itu, dia mau naik ke surga, dia menyertai engkau itu supaya kamu tidak jatuh dalam dosa, supaya kamu tidak tersesat, supaya kamu tetap menjadi kudus, supaya kamu tetap mulia. Bukan supaya kamu nanti kalau ketemu orang terus orang nggak nipu, ya itu baik aja, saudara mau terlindung dari penipuan supaya saudara nggak gagal. Tetapi kalau orang aja hidupnya juga nggak pernah membagi orang, hidupnya pelit, mungkin kikir, bisa aja Tuhan izinkan ditipu supaya duitnya mengalir. Bisa aja. Jadi bukan itu, tetapi yang Tuhan ingin supaya Tuhan menyertai kamu.
supaya kamu sampai ke tempat di mana Yesus ada, kamu berada. Amin. Itu perjalanan. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya katakan di sini melalui ayat 17, yaitu roh kebenaran. Ya, aku minta kepada Bapak, ia akan memberikan kepada roh penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima. Orang dunia yang tidak percaya Yesus tidak bisa menerima. Sebab dunia tidak melihat dia, tidak kenal sama dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, kamu orang Kristen, orang percaya mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengutus Roh Kudus supaya saudara kuat sampai ke tujuan. Jangan berhenti di jalan. Dan itu bukan dengan kekuatan kita. Kita jalan sampai ke tujuan dengan kekuatan Tuhan. Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Itulah sebabnya Tuhan perlu mengutus roh Allah menetap di dalam hati saudara dan saya, karena kita masih hidup dalam tubuh yang sangat lemah, tetapi lemah sehingga kita yang tidak berdaya ini, supaya kita bisa mengikuti keinginan roh. Jadi saudara, sekalipun saudara menjadi orang Kristen, saudara masih harus bergantung dengan roh Tuhan. Caranya apa? Berdoa bareng, bersekutu bareng, ya. Nanti kalau ada acara-acara bareng di gereja, jangan nggak mau gereja. Tapi kalau ada acara-acara dunia, acara lain yang ada rohaninya, semangat. Ini kalau saya lihat ini ibu ini bapak ini kalau acara-acara dunia kok di mana-mana ada ya. Kalau di gereja kok nggak pernah ada yang hadir. Wah, ini sudah salah langkah ini. Saya pikir bahaya saudara. Itu bukan salah menurut orang dunia, dan cara saudara berpikir nggak salah. Saudara punya hak untuk berpikir seperti itu, yang menurut saudara nggak salah. Tetapi ini firman Tuhan disampaikan kepada saudara. Pikirkanlah jauh yang lebih untuk masa depan saudara. Mana yang lebih prioritas, yang kekal, yang abadi, supaya sampai kepada tujuan. Saudara, karena itu apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita hari ini, kepada kita yang masih hidup selama beberapa tahun ini, marilah kita hidup menurut roh, ya. Hidup menurut roh gitu. Dan itulah roh Tuhan yang akan memimpin saudara. Saudara, di dalam Galati pasal 5 ayat 24-26 sebagai ayat penutup ini, ya. Karena waktu orang-orang dalam bahasa Indonesia masa kini, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ya, ini membantu kita untuk mengerti. Ayat 24, 25 dan 26, Galati 5, 24, 25 dan 26. Orang-orang yang sudah menjadi milik Kristus, ya, itu orang-orang itu sudah mematikan tabiat manusianya dengan segala nafsu ke daging. Mematikan, bunuh itu meninggalkan, sudah tidak lagi ada hadir di dalam hidupnya, ya. Apa yang dia inginkan yang bersifat dunia dan kedagingan, udahlah, nggak mau mikirin kayak gitu lagi, sudah. Terus ayat 25, roh Allah sudah memberikan kepada kita hidup yang baru, karena ada roh Tuhan. Oleh sebab itu jugalah harus menguasai itu. Oleh sebab itu ia jugalah harus menguasai hidup kita. Harus diberi izin Roh Kudus untuk menguasai lidah, hati, keinginan kita. Kita tidak boleh menjadi, ayat 26, sombong. Nah, itu contohnya begitu. Sombong, menyakiti hati, serta iri hati satu sama lain. Saudara-saudara, hari ini kita berada di dalam hari ke-44 setelah Tuhan Yesus bangkit. Hari ke-40 Tuhan Yesus naik ke surga, mengutus roh Allah untuk menyediakan tempat bagi saudara. Saudara, tapi saudara harus gumuli tempat yang saudara nomor 1 itu, pertahankan, ya. Jangan sampai nomor 2, jangan sampai nomor 3, malah nomor terakhir. Jangan-jangan malah nomornya juga nggak ada. Saudara, nomor itu penting, kesebelasan itu ada nomornya. Saudara, partai politik juga ada nomornya. Nanti di surga juga ada nomor, karena banyak. Itu pasti terbatas, walaupun kita tidak tahu. Tapi Tuhan menyediakan buat saudara. Saudara yakin, saudara percaya kalau Roh Kudus bekerja melalui saudara hidup menurut roh, saudara pasti diberkati dan sampai kepada tujuan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Mari saya sebut kita semua bangkit berdiri. Bapak Ibu saudara angkat pujian yang sudah sering kita angkatkan, satu pujian.
pujian bagaikan tanah kering. Tanah kering, katakan yang merindukan air, yang merindukan air. Katakan demikianlah jiwaku, demikianlah jiwaku. Katakan sungguh-sungguh, katakan ku rindu selalu, ku rindu selalu hadirmu di hidupku. Katakan memulihkan jiwaku Tuhan, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah. Sebagai doa saudara, minta aliran roh Tuhan untuk hidup saudara, untuk hati kita, untuk pikiran kita, untuk seluruh perangai kita. Mengalirlah Roh Kudus, diulihkanku. Angkat pujian ini dari awal bagaikan tanah kering, bagaikan tanah kering. Sungguh Tuhan, kami merindukan Engkau, karena Engkau air kehidupan di dalam hidup kami. Oh haleluya, jiwa kami Tuhan merindukan Engkau. Engkau ku rindu selalu, hadirmu di hidupku. Katakan Tuhan memulihkan jiwaku, memulihkan jiwaku. Hapuskan air mataku. Katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Bolehkah katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh. Yes, Tuhan alirkanlah Roh-Mu Tuhan. Yes, Tuhan alirkanlah bagi hati kami, di dalam hati kami Tuhan. Yes Tuhan, Kau urapi kami, urapi seluruh jemaat-Mu, urapi kami. Katakan mengalirlah Tuhan, alirkanlah kuasa-Mu hari ini, supaya jemaat-Mu kuat, sungguh-sungguh mengiring Engkau dengan kekuatan Roh. Tuhan tolong jamaah, berkati, pulihkan mereka kepenuhan daripada Tuhan, pada Engkau sendiri. Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah Roh Kudus. Katakan di hidupku, di hidupku. Sekali lagi mengalirlah Roh Kudus. Meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh Tuhan, kami rindu aliran Roh Tuhan selalu nyata di dalam hati kami, memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga perangai kami berubah,
perangai kami menjadi perangai Kristus baru sepenuhnya, bertumbuh dalam kelimpahan Tuhan. Berkati jemaat-Mu ya Tuhan, mereka rindu Tuhan lebih dari semua. Tuhan hadir di mana kami ada, karena menuntun kepada seluruh kebenaran dan tidak terikat waktu dan tempat. Itulah sebabnya kami anak-anak-Mu, walaupun kami sendiri, tidak ada orang lain yang sama dengan kami, tetapi Engkau ada di tengah kami. Kau menyertai kami, Kau memberkati kami. Aku tidak takut, tidak gelisah. Kami tetap percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, karena Engkaulah yang telah menetapkan, merancang kami untuk menerima kemuliaan. Jamah anak-anak-Mu, para hamba-hamba Tuhan, para pejabat, jemaat Tuhan semua yang hadir saat ini, mereka pulang dipenuhi dengan berkat Tuhan. Roh Tuhan melingkupi dan mengubahkan hidup mereka, hidup kami sekalian Tuhan. Kami bersyukur atas berkat firman-Mu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah dilawat Tuhan. Katakan sama-sama amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati kita. Kekasih Tuhan, saleh-saleh Kristus, mari kita angkat tangan kita. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan sebelum kita tinggalkan tempat ini. Kasih yang melimpah dari Allah Bapa dengan damai sejahteranya di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan tempat bagi kita di surga, serta dengan persekutuan Roh-Nya yang kudus yang menuntun kita setiap hari supaya kita menerima kemuliaan, menyertai Bapak Ibu Saudara hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya siap menerima berkat Tuhan, katakan sama-sama.